Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Satya Wardana, NIM F1G11936. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yang telah saya terima selama setengah semester untuk menyelesaikan tugas mid semester mata kuliah Data Warehouse. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan 4 materi dasar yang saya telah terima dalam mata kuliah Data Warehouse, di mana yang pertama itu adalah konsep dasar dari Data Warehouse itu sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana kita melihat fungsi dan manfaat dari Data Warehouse. Yang ketiga adalah bagaimana pemodelan yang ada dalam Data Warehouse itu sendiri. Dan yang terakhir, yang akan saya paparkan adalah bagaimana implementasi Data Warehouse dalam sebuah studi kasus secara real dan juga jelas. Sebelum jauh melangkah membahas bagaimana dan apa itu data warehouse, kita harus paham dulu apa pengertian data warehouse. Data warehouse merupakan sebuah database yang berisi data, di mana di dalamnya berisi beberapa sistem operasional yang saling terintegrasi, teragregasi, dan juga terstruktur, sehingga dapat digunakan untuk mendukung dalam proses analisa dan proses pengambilan keputusan. Data warehouse juga merupakan database yang dirancang untuk melakukan aktivitas intelijen bisnis, di mana data warehouse dirancang untuk melakukan query dan juga analisis, bukan untuk memproses sebuah transaksi. Data warehouse digunakan untuk membantu meningkatkan kinerja sebuah perusahaan, dan juga data warehouse juga dapat menyediakan sebuah wadah untuk menampung data yang diperlukan untuk menganalisis suatu kondisi dalam perusahaan dengan mengambil data sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu sendiri. Setelah mengetahui bagaimana pengertian dari data warehouse, selanjutnya adalah karakteristik dari data warehouse itu sendiri. Data warehouse memiliki 4 karakteristik yang mencirikan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari data warehouse, di mana bagian-bagian tersebut adalah subject oriented atau berorientasi pada subjek, kemudian ada yang namanya integrated atau terintegrasi, yang ketiga adalah time variant atau variasi dari waktu, dan yang terakhir adalah non-volatile atau bersifat tetap. Pada bagian yang pertama, subject oriented atau berorientasi pada subjek, di mana data warehouse akan digunakan dalam keadaan subjek seperti penjualan, kemudian gaji, maupun data karyawan, di mana data warehouse ini didesain untuk bisa menganalisa data-data tersebut berdasarkan subjek tertentu dalam organisasi, bukan tentang bagaimana objektivitas dari organisasi tersebut. Jadi segala hal yang tidak termaksud dalam kajian-kajian analisis dari data warehouse itu diabaikan. Itu yang maksud dengan subject oriented. Kemudian yang kedua adalah integrated. Maknanya adalah data yang berasal dari segala sumber yang berbeda melalui data warehouse ini kemudian dijadikan satu sumber yang bersifat konsisten dan juga terintegrasi satu sama lain. Kemudian yang ketiga adalah time variant atau variasi waktu, di mana data-data yang disimpan pada data warehouse ini nantinya akan tercatat waktunya, sehingga nanti dapat dibuka kembali jika memang dibutuhkan oleh perusahaan. Data warehouse melalui time variant ini juga dapat mampu menyediakan yang namanya rentan waktu secara akurat, sehingga walaupun 5-10 tahun ke depan digunakan, masih bisa diakses oleh perusahaan yang menggunakan data warehouse tersebut. Kemudian yang terakhir, ada yang namanya non-volatile atau tidak tetap. Data-data yang terisi atau yang berada dalam data warehouse ini sifatnya tidak bisa diupdate, tidak bisa ditambahkan secara real time. Namun dapat direfresh, dapat juga diakses
dari sistem operasional secara reguler. Jadi cuma ada dua perintah atau action yang dapat dilakukan dari data warehouse, yakni akses dan juga refresh. Kemudian yang selanjutnya adalah penerapan dari data warehouse itu sendiri. Secara umum, sistem data warehouse ini digunakan dan penerapannya itu sangat berkontribusi dalam sebuah evaluasi bisnis. Sistem data warehouse dianalisis berdasarkan fitur dan kemampuan, kompatibilitas, dan juga implementasi, kemudahan penggunaan, dan juga keterampilan yang diperlukan, kualitas dan ketersediaan dukungan, serta dalam semua berbagai pertimbangan biaya. Nah, berdasarkan beberapa penerapan data warehouse secara global, terdapat beberapa vendor data warehouse di mana vendor-vendor ini kemudian memiliki akses untuk membuat atau menciptakan sebuah kumpulan data dan dapat digunakan secara global. Nah, secara umum yang dapat saya sampaikan di sini adalah penyedia layanan seperti Oracle yang memiliki data Exadata, kemudian IBM yang memiliki DB2 Warehouse, dan Microsoft yang memiliki Microsoft Azure, serta Amazon yang memiliki Amazon Redshift sebagai data warehouse-nya, serta banyak lagi penerapan-penerapan lain yang ada dalam data warehouse itu sendiri. Kemudian lanjut kepada submateri yang kedua, yakni fungsi dan manfaat dari data warehouse itu sendiri. Di mana di sini saya rangkumkan terdapat 5 fungsi dalam sebuah data warehouse. Yang pertama adalah membantu dalam mengambil keputusan. Fungsi pertama dari data warehouse ini adalah dapat mengambil sebuah keputusan dengan baik dan benar, di mana informasi tersebut haruslah kredibel dan berdasarkan fakta yang ada. Kemudian yang kedua adalah dapat mengakses sebuah data dengan cepat dan mudah. Maknanya di sini adalah pengguna dapat berinteraksi di mana data dan juga informasi yang ada dalam data warehouse ini dapat diakses dengan mudah. Ini merupakan fungsi yang sangat baik yang dimiliki oleh data warehouse. Kemudian yang ketiga adalah dapat menciptakan yang namanya konsistensi data. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, karena data warehouse mengambil data dari berbagai jenis platform dan juga source atau sumber. Nah, fungsinya adalah data warehouse ini dapat membuat sebuah standarisasi data dalam berbagai sumber-sumber sehingga data yang ada dalam database tersebut menjadi konsisten. Sehingga formatnya menjadi format tunggal. Kemudian yang fungsi keempat adalah menghasilkan yang namanya ROI yang optimal. ROI atau Return of Investment adalah sebuah tingkat rasio antara jumlah laba bersih dan juga biaya investasi pada resource atau sumber daya. Jika dihubungkan dengan data warehouse, memiliki fungsi khusus yang dapat memberikan pengembalian investasi yang justru dapat menguntungkan pihak investor, dalam hal ini perusahaan yang menggunakan data warehouse. Kemudian fungsi yang terakhir adalah menyediakan yang namanya historical intelligence. Ini historical intelligence ini adalah sebuah data yang disimpan dalam histori sehingga nantinya dapat dipanggil kembali untuk membuat prediksi bisnis atau forecasting yang akan dilaksanakan di masa depan. Fungsi ini sangatlah penting dalam sebuah perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat menentukan langkah apa yang harus diambil untuk perusahaan yang lebih baik ke depannya. Kemudian data warehouse juga selain memiliki fungsi juga memiliki manfaat. Ada 6 manfaat di sini. Yang pertama adalah manfaat data warehouse sebagai sentralisasi data. Data warehouse di sini tentunya memiliki manfaat dalam sebuah perusahaan untuk membuat sebuah data yang lebih terstruktur. Nah, seperti yang kita pahami bersama, pengolahan data ini sumbernya bermacam-macam, sehingga semua proses dan juga database yang masuk ke dalam data warehouse
dapat dijadikan satu format dan juga satu sumber dan tersentralisasi dengan baik. Kemudian yang kedua adalah memberikan sumber terpercaya. Seperti yang terdapat dalam fungsinya, data warehouse ini kemudian mengumpulkan dan juga menjadikan data tersebut sebagai data yang kredibel, sehingga dapat dengan aman digunakan oleh perusahaan yang menggunakannya. Kemudian manfaat data warehouse yang ketiga adalah data warehouse dapat meningkatkan kinerja sistem. Pemanfaatan data warehouse ini dapat berimpact atau berdampak pada kemajuan kerja sistem perusahaan. Hal ini dapat dilihat pada terintegrasinya segala atau semua data yang terdapat dalam bidang dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat, manfaat dari data warehouse menghadirkan keunggulan yang kompetitif. Pada poin ini, implementasi dari data warehouse ini tentu berpengaruh pada image dan juga rating dari sebuah perusahaan. Mengapa demikian? Karena dengan adanya data warehouse ini dapat memberikan poin lebih dibandingkan perusahaan-perusahaan yang tidak atau belum menggunakan data warehouse. Kemudian manfaat yang kelima adalah informasi yang diperoleh dapat lebih baik dan juga lebih tepat waktu. Sesuai dengan karakteristiknya tadi yang telah saya jelaskan, bahwasannya manfaat dari data warehouse ini juga akan terasa di bidang informasi. Mengapa demikian? Karena dalam sebuah data warehouse dapat diintegrasikan, kemudian data tersebut dapat diperoleh dengan lebih baik, lebih cepat tentunya, dan juga lebih optimal dalam perusahaan. Kemudian yang terakhir dari manfaat dari data warehouse, yakni untuk membantu dalam proses mereformasi proses bisnis. Maknanya di sini adalah dalam penggunaan dari data warehouse, ini kemudian dapat berpengaruh besar dalam reformasi proses bisnis. Karena dari yang sebelumnya menggunakan proses manual, dan pada saat setelah menggunakan data warehouse, tentunya akan membuat sebuah bisnis ataupun sebuah platform bisnis itu akan lebih otomatis. Nah, ini adalah bagian reformasi dalam sebuah bisnis yang dapat meningkatkan kinerja sebuah perusahaan. Kemudian lanjut di submateri yang ketiga, yakni bagaimana permodelan dalam data warehouse. Berdasarkan dalam literasi yang saya baca, model kali ini adalah model data warehouse yang bersifat deduktif, yakni yang saya paparkan dari umum dan ke khusus. Di mana yang pertama, dalam data warehouse terdapat model yang namanya virtual data warehouse. Data ini kemudian berasal dari satu set pandangan atas database operasional. Ruang lingkupnya hanya menggunakan virtual saja, sehingga implementasi dari model ini cukup kecil dan hanya digunakan pada beberapa segmen saja. Kemudian yang kedua, pada model data warehouse ada yang namanya data mart. Data mart ini dapat kita representasikan dari diambilnya sebuah bagian dari data perusahaan yang bernilai bagi kelompok-kelompok pengguna tertentu. Jadi data yang diambil adalah data-data yang memang hanya itu yang digunakan oleh kelompok-kelompok orang atau kelompok-kelompok perusahaan yang kemudian diolah, di mana cakupannya ya hanya berkaitan dengan bidang-bidang data tersebut. Itu yang dinamakan model data mart. Kemudian yang terakhir, model yang paling luas adalah model enterprise data warehouse, di mana pada model ini nantinya dikumpulkan semua data, semua informasi tentang seluruh data-data yang dibutuhkan maupun yang tidak dibutuhkan oleh sebuah perusahaan, sehingga nantinya dapat diintegrasikan dan dimasukkan ke dalam sebuah database. Itulah yang dinamakan sebagai enterprise data warehouse. Selain model, dapat juga beberapa jenis skema yang terdapat dalam data warehouse, di mana skema-skema ini nantinya dibedakan menjadi 3
dalam data warehouse. Ada star schema, snowflake schema, dan fact constellation schema. Sebelum lebih jauh membahas tentang skema ini, kita perlu mengetahui bahwasannya dalam data warehouse terdapat dua jenis tabel yang menghimpun atau menyusun sebuah skema. Tabel tersebut adalah tabel facts table atau tabel fakta, dan juga tabel dimension atau tabel dimensi. Kemudian untuk penjelasannya di masing-masing skema ini, di star schema tentunya terdapat atau terdiri dari dua jenis table yang seperti saya jelaskan tadi, fact table dan juga dimension table, di mana fact table berisikan data-data yang bersifat matriks atau numerik, dan juga dapat dikatakan data yang bersifat kuantitatif atau data yang bisa dihitung secara matematika. Adapun data dimension adalah data yang berisikan segala sesuatu yang bersifat kualitatif atau informasi-informasi yang bersifat tidak non-matematis. Seperti waktu, kemudian lokasi, informasi, dan juga hal-hal lain yang berbanding terbalik dengan tabel fakta. Di mana dalam star schema ini database-nya berisikan tabel dimensi dan juga tabel fakta yang berposisi di tengah dikelilingi oleh tabel dimensi. Kemudian yang kedua, di bagian snowflake schema, ini adalah skema yang mirip dengan star schema. Perbedaannya adalah di mana snowflake schema ini lebih dinormalisasi kembali, sehingga muncul yang namanya subdimensi, di mana subdimension ini ada untuk menjabarkan lebih detail lagi tabel-tabel dimensi yang terdapat dalam sebuah skema database. Dan yang terakhir ada yang namanya fact constellation schema, di mana ini merupakan gabungan dan penyimbangan dari star schema dan juga snowflake schema. Pada skema ini tentunya lebih kompleks dan juga elusif, di mana masing-masing mencirikan bahwasannya skema ini memiliki lebih dari dua facts table. Sebagai contoh dari masing-masing skema, saya tampilkan di berikutnya. Ini adalah contoh dari star schema, di mana dapat dilihat bersama. Di sini ada facts table, kemudian dikelilingi oleh dimension table. Nah, berikut merupakan dimension table-nya time, branch, item, dan juga location. Di dalam facts table ini terdapat beberapa item-item atau atribut yang memiliki yang bersifat kuantitatif atau bisa dihitung dengan matematika, seperti unit sold, kemudian dollar sold, dan juga accurate sales. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh dari snowflake schema. Sebagai tambahan di sini adalah subdimension, dan juga ini adalah subdimension dari table location yang masing-masing memiliki fungsi untuk menjabarkan secara detail di tabel dimensi yang ada dalam database. Yang terakhir adalah contoh dari fact constellation. Ini merupakan contoh kompleks dari sebuah skema. Terdapat dua facts table di sini dan juga beberapa dimension table yang memiliki subdimension masing-masing. Untuk lebih jelasnya dalam pembuatan skema dalam database ini, saya akan implementasi pendesainan sebuah data warehouse sederhana menggunakan star schema dengan bantuan MySQL Workbench. Baik, di sini saya akan membuat sebuah diagram kembali.
Sebagai contoh, saya akan membuat sebuah dimension table di sini dengan awalan time sebagai foreign key, kemudian day sebagai atribut selanjutnya, dan month sebagai contoh lainnya. Nah, ini adalah tabel pertama. Kemudian tabel kedua kita buat dimension table-nya juga. Kita buat item key sebagai primary key. Kemudian item name, item type, ini dua tabel dimensi, kita buat dua lagi tabel dimensi sebagai tambahan sesuai dengan contoh. Kemudian kita buat branch atau cabang dari toko, branch key, branch name, dan juga branch. Nah, kemudian lagi untuk tambahan dari dimension table, kita buat location, location key sebagai primary key, kemudian city sebagai atribut selanjutnya, dan juga state negara. Dan kita sudah memiliki 4 tabel dimension. Nah, selanjutnya kita buat fact table-nya. Kita namakan fact table. Nah, di dalam fact table ini hanya berisikan hitungan atau measures di mana untuk beberapa dimensi table itu akan dikaitkan dengan foreign key, sehingga tidak perlu dituliskan dalam tabel fact table. Kita buat measures atau perhitungannya. Unit solve pertama. Kita hilangkan primary key-nya. Kemudian dollar solve dijadikan integer. Kemudian yang terakhir average. Penjualan atau rata-rata penjualan, kita gunakan juga integer. Kemudian selesai. Kemudian kita hubungkan tabel dimensi dengan fact table ini dengan menggunakan relasi seperti ini. Kemudian begitu pula selanjutnya untuk masing-masing dimension table kita relasikan. Seperti ini. Kemudian untuk yang item, seperti ini. Dan yang terakhir untuk yang location, seperti ini. Kemudian beberapa foreign key ini kita naikkan posisinya di bagian atas, sehingga menghasilkan sebuah diagram seperti ini. Ini adalah contoh sebuah skema yang merupakan start skema dari penyusunan database data warehouse yang nantinya dapat diimplementasikan dan juga dapat di user interface-kan kepada pihak pelanggan atau customers, di mana untuk hasilnya saya telah buatkan sebuah grafik dan diagram dalam Yi framework
kita akan lihat. Kita aktifkan terlebih dahulu servernya. Kemudian kita akses. Jadi yang lihat pada gambar, ini adalah sebuah contoh pengaplikasian dari data warehouse seperti submateri yang telah saya sampaikan di awal. Ini adalah implementasi dari data warehouse dalam sebuah studi kasus, di mana studi kasus ini adalah untuk merekap penjualan dari salah sebuah perusahaan dengan menggunakan implementasi data warehouse di database-nya. Nah, sesuai dengan apa yang telah dibuat di skema ini, bahwasannya masing-masing memiliki penjualan di masing-masing item, sehingga dapat ditampilkan sebagai berikut. Ini merupakan penjualan berdasarkan cabang, kemudian penjualan berdasarkan item, penjualan berdasarkan provinsi atau lokasi, dan juga ini penjualan berdasarkan quarter atau waktunya. Untuk database-nya, saya menggunakan MySQL sebagai bantuan. Jadi di sini terdapat beberapa data yang telah saya siapkan untuk kemudian ditampilkan ke dalam web user interface, di mana di sini masing-masing telah membuat diagram untuk dapat dibaca oleh pihak perusahaan. Untuk codingan database-nya dan query-nya, saya import ke dalam Visual Studio Code sebagai bantuan untuk coding, di mana di sini terdapat beberapa function dan juga action sehingga dapat ditampilkan ke dalam website. Demikian yang bisa saya paparkan mengenai data warehouse yang telah saya pelajari. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom.